Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul pengendalian patogen secara biologis, fisik, dan kimiawi. Pertama-tama perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Klarin Dedian dengan NIM 200, kemudian ada Syarul Gunawan dengan NIM 201, dan kemudian ada Granovan Pratama dengan NIM 205. Pengendalian penyakit tanaman, pengertiannya adalah salah satu aspek dari banyak hal yang perlu diperhatikan dalam mengusahakan sesuatu tanaman. Pengendalian penyakit tanaman pada prinsipnya memperhatikan segitiga penyakit, yaitu semua penyakit patogenik dihasilkan dari interaksi antar inang, patogen, dan faktor lingkungan. Apabila salah satu faktor tersebut tidak mendukung, maka penyakit tidak akan terjadi. Pengendalian dapat dicapai melalui eliminasi atau meniadakan patogen, mencegah inang dari patogen, dan memodifikasi lingkungan. Kemudian ada teknik atau cara pengendalian patogen tanaman. Di sini terbagi menjadi 3, yaitu pengendalian secara kimiawi, contohnya menggunakan fungisida dan bakterisida. Kemudian ada pengendalian secara fisik dengan cara sanitasi lahan, eradikasi tanaman, dan karantina. Dan ada juga pengendalian secara biologis seperti plant growth promoting rhizobacteria, proteksi silang, tanaman campuran, dan pengendalian pasca panen. Yang pertama ada pengendalian kimiawi. Pengendalian organisme pengganggu tanaman secara kimiawi merupakan upaya pengendalian pertumbuhan organisme pengganggu tanaman menggunakan zat kimia pembasmi organisme pengganggu tanaman. Pengendalian patogen tumbuhan dengan menggunakan bahan kimia dapat berupa fungisida untuk mengendalikan jamur, bakterisida untuk mengendalikan bakteri, dan nematisida untuk mengendalikan nematoda. Yang pertama ada fungisida. Berdasarkan bahan yang digunakan, dapat digolongkan menjadi 2, yaitu fungisida sintetis atau kimia, dan fungisida alami atau organik atau nabati. Fungisida sintetis atau kimia dibuat dari bahan kimia sintesis. Fungisida ini memiliki efek negatif dan berbahaya bagi manusia, hewan, dan lingkungan, terlebih jika digunakan dalam jangka panjang dan jangka yang berlebihan. Kemudian ada fungisida alami atau organik, terbuat dari bahan-bahan alami yang banyak tersedia di alam. Fungisida ini relatif lebih aman karena tidak mengandung bahan kimia berbahaya. Beberapa senyawa alami yang dapat digunakan antara lain kulit randu, minyak rosemary, minyak cengkeh, minyak pohon teh, minyak oregano, minyak jojoba, dan lain sebagainya. Kemudian ada bakterisida. Bakterisida adalah bahan atau substansi yang dapat digunakan untuk membunuh bakteri. Memiliki beberapa nama lain seperti desinfektan, antibiotik, dan antiseptik. Desinfektan digunakan untuk aplikasi objek atau benda mati, membunuh berbagai mikroorganisme termasuk bakteri. Desinfektan juga diartikan sebagai bahan kimia yang digunakan untuk mencegah terjadi infeksi atau pencemaran jasad renik yang disebabkan oleh bakteri dan virus. Kemudian ada antibiotik, berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari kata anti yang berarti lawan dan bios atau hidup. Antibiotik merupakan segolongan senyawa baik alami maupun sintetik yang memiliki efek menekan atau menghentikan proses biokimia di dalam organisme, khususnya dalam proses infeksi oleh bakteri. Kemudian ada antiseptik yang berfungsi sebagai substansi yang diaplikasikan pada permukaan jaringan, dapat digunakan untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme dengan menghalangi jalan masuknya atau merusak organ yang melakukan kontak dengan jaringan yang telah dilapisi bakterisida. Bakterisida yang memiliki fungsi sebagai antiseptik disebut antibakterial yang dapat dipakai untuk melawan bakteri. Selanjutnya ada nematisida. Nematisida nabati adalah salah satu jenis nematisida alami yang saat ini sedang banyak dipelajari peranannya dalam mengendalikan nematoda. Nematisida ini sangat relatif aman bagi lingkungan dan organisme hidup karena bahan aktifnya berasal dari senyawa metabolit sekunder tanaman yang mudah terurai. Pemanfaatan senyawa metabolit sekunder tanaman sebagai bahan aktif nematisida nabati didasarkan pada fungsinya bagi tanaman, di antara sebagai sarana untuk perlindungan diri dari serangan hama dan penyakit. Nematisida bersifat meracuni tanaman sehingga penggunanya biasanya diberikan 3 minggu sebelum masa tanam tiba. Selanjutnya ada pengendalian fisik. Pengendalian fisik biasanya dilakukan menggunakan sanitasi lahan. Teknik sanitasi atau pembersihan merupakan cara pengendalian secara bercocok tanam yang paling tua dan cukup efektif untuk menurunkan populasi hama dan penyakit. Dengan membersihkan sisa-sisa tanaman tersebut,
dapat mengurangi laju peningkatan populasi dan ketahanan hidup hama. Sanitasi dilakukan terhadap yang pertama, sisa-sisa tanaman yang masih hidup. Yang kedua, tanaman atau bagian yang terserang penyakit. Yang ketiga, sisa tanaman yang sudah mati. Yang keempat, jenis tanaman yang dapat menjadi inang pengganti. Dan yang terakhir, sisa-sisa bagian tanaman yang jatuh atau tertinggal di permukaan tanah seperti buah dan daun. Selanjutnya ada eradikasi tanaman. Eradikasi adalah pemusnahan total tanaman yang terserang penyakit ataupun seluruh tanaman inang yang membasmi suatu penyakit. Pada tanaman, hal ini dilakukan untuk peremajaan tunas baru yang terserang penyakit dengan memangkas seluruh tanaman. Setelah dilakukan pemangkasan, agar tetap membuang sisa-sisa tanaman yang terpotong dan sangat disarankan untuk dibakar agar hama penyakit yang menetap di tanaman tersebut musnah. Dan yang selanjutnya ada karantina. Plant quarantine merupakan istilah resmi yang digunakan di Indonesia. Istilah lain mempunyai arti yang sama, antara lain adalah karantina tanaman dan karantina tumbuh-tumbuhan, yang digunakan di Indonesia sejak kemerdekaan sampai awal tahun 1980-an. Untuk definisi karantina tumbuhan, sudah dapat dikemukakan oleh para ahli. Sebagai contoh, Parto Atmojo pada tahun 1979, dan para Kusumah dan Paraminto 1984 menyatakan sebagai berikut. Karantina penyakit tanaman dan hewan adalah usaha-usaha yang sah yang diambil pemerintah untuk menghindarkan pemasukan penyakit dan hama asing tanaman dan hewan ke dalam suatu wilayah. Karantina didasarkan pada landasan bahwa pemerintah mempunyai hak dan kewajiban melindungi sumber daya dan industri pertaniannya dari pengaruh destruktif, penyakit-penyakit, dan hama-hama eksotik. Selanjutnya adalah pengendalian biologis atau hayati. Pengendalian hayati adalah suatu pengendalian yang dilakukan secara sengaja memanfaatkan atau memanipulasi musuh-musuh alami untuk menurunkan populasi atau persebaran penyakit. Pengendalian hayati dalam pengertian ekologi didefinisikan sebagai peraturan populasi organisme dengan musuh-musuh alami hingga kepadatan populasi organisme tersebut berada di bawah rata-rata atau lebih rendah dibandingkan apabila musuh alami tidak ada. Plant growth promoting rhizobacteria. Telah dikenalnya adanya jasad renik dalam rhizosfer yang dapat digunakan untuk pengendalian biologis. Meskipun jasad ini tidak berpengaruh langsung pada patogen lewat tanah, di Amerika Serikat jasad ini disebut sebagai Plant Growth Promoting Rhizobacteria atau PGPR yang mempunyai aktivitas pengendalian biologis terhadap Pythium. Meskipun in vitro jasad tidak mempunyai daya antibiosis terhadap Pythium, menurut Kloeper tahun 1990. Proteksi silang. Pada penyakit virus, pengendalian biologis dilakukan dengan proteksi silang atau cross protection atau preimunisasi. Tanaman yang diinokulasi dengan strain virus yang lemah hanya sedikit menderita kerusakan, tetapi akan terlindungi dari infeksi strain yang kuat. Strain yang dilemahkan atau attenuated dapat dibuat dengan pemanasan in vitro, misalnya pada virus mosaik tembakau, virus mosaik ketimun, dan virus mosaik semangka. Pendinginan in vivo, virus mosaik kedelai, dan dengan asam nitrit atau virus bercak cincin pepaya. Proteksi silang ini sudah banyak dilakukan di banyak negara, antara lain Taiwan dan Jepang. Pertanaman campuran atau polikultur adalah suatu usaha pertanian yang membudidayakan berbagai jenis tanaman pertanian pada lahan yang sama. Sistem ini meniru keanekaragaman ekosistem alami dan menghindari pertanaman tunggal atau monokultur. Tumpang sari dan watnatani termasuk ke dalam praktik pertanaman campuran. Polikultur membutuhkan lebih banyak tenaga kerja, tetapi memiliki keuntungan lebih dibandingkan monokultur. Keanekaragaman tanaman pertanian menghindari penularan penyakit tanaman secara luas seperti yang umum terjadi di pertanian monokultur. Sebuah studi di Cina melaporkan bahwa penanaman beberapa varietas padi dalam satu lahan meningkatkan hasil dikarenakan turunannya persebaran penyakit, sehingga pestisida tidak dibutuhkan. Yang kemudian keanekaragaman yang lebih tinggi menyediakan habitat bagi mikroorganisme tanah dan polinator yang menguntungkan. Pasca panen. Pengendalian pasca panen.
Perawatan buah dengan organisme tertentu terbukti dapat mengurangi penyakit simpanan pada buah. Contohnya isolat tertentu, Pseudomonas syngerae piphylaximans dapat mengendalikan Penicillium expansum dan Acremonium breve dapat mengendalikan Botrytis cinerea dan Bacillus subtilis mengandung Monilia fructigena. Untuk perawatan bakteri ini dapat dibantu dengan fungisida tertentu. Misalnya B. subtilis dicampur dengan dikloran untuk menghasilkan busuk rhizopus. Ya, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.